selamat datang kembali di 100% Sehat barengan aku, Dr. Andira Utami. Mana dong biar semangat semuanya, tepuk tangan lagi. Yeay, thank you. Ini artinya kita udah siap memasuki ke topiknya. Di sini ada yang tahu nggak sih penyakit COVID itu apa? Ada yang tahu atau ada yang nggak tahu? Nggak mungkin ya, nggak ada yang tahu. Jadi seperti yang kalian tahu, kita secara global mengalami yang namanya pandemi, dialami sama seluruh negara di dunia, makanya namanya pandemi. Kalau cuma di satu daerah doang namanya endemi gitu. Nah, kejadian pandemi ini adalah kejadian yang mengubah cara kita hidup, yang dari offline jadi online, jadi hybrid, WFH, WFO, galau, berapa hari WFH, berapa hari WFO, apakah kantor atau enggak, pusing ya kan. Dari gitu mengubah cara kita berinteraksi. Sekarang kalau misalkan ada orang yang batuk atau bersin sedikit di deket kita, langsung semua nutup karena nggak ada yang tahu, jangan-jangan ini dia membawa mutasi virus terbaru ya kan. Jadi pakailah masker kalau ada di sebuah ruangan yang emang sempit dan sirkulasinya tuh kurang bagus. Nah, kenapa hari ini aku mau ngebahas sedikit tentang COVID? Katanya ada seseorang nih yang meramal kalau misalkan pandemi berikutnya tuh bakalan ada lagi. What? Katanya ini bisa membunuh lebih dari puluhan juta umat manusia. Kok dia bisa tahu ya? Ngerti gak sih? Jadi hari ini kita mau ngebahas tentang Bill Gates yang meramal virus yang lebih mematikan usai COVID. Di sini teman-teman ada yang tahu Bill Gates nggak sih? Kalau misalkan ada yang misalkan, siapa ya? Itu omnya temen gua kayaknya. Bukan. Dia adalah penemu Microsoft. Teman-teman pasti pakai Microsoft kalau ada yang pakai laptop, kerjain tugas. Kalian pakai apa? Microsoft. Punya siapa? Punya Dese gitu. Makanya emang dia dermawan, filantropis, duitnya banyak. Aku kalau mau diangkat jadi anaknya boleh juga sih sebenarnya, tapi gimana ya caranya mengkonekkan diri ke sana gitu. Bill Gates ini tuh sering banget ditimpa berita-berita yang kayak hoax, tapi kok make sense ya? Karena apa? Jadi aku tuh pengen nge-highlight yang dia tuh ngeramal ada COVID lagi, bukan COVID, meramal akan ada virus lagi usai COVID yang lebih besar. Nah ternyata sebelum COVID di tahun 2016 atau 15 gitu, dia pernah datang ke sebuah forum, terus dia bilang bakalan ada virus yang melanda dan akan membunuh berapa juta populasi di dunia, terus tiba-tiba COVID datang. Gitu kan, jadi kayak Anda peramal, apakah Anda sudah menyeting? Nah jadi berita-berita hoax-hoax ini mengatakan bahwa wah, Bill Gates dengan segala kekuasaannya dan banyaknya uang yang dia miliki, dia bisa melakukan banyak hal sampai mengontrol jumlah populasi di dunia bisa dia lakukan. Tapi kalau jujur nih ya, bisa sih kalau dia punya resources sebanyak itu. Dia bisa bikin vaksin, dia bisa bikin virus kali ya atau apa gitu. Saya sih belum pernah ngobrol secara langsung ya, tapi berita-berita ini meskipun hoax tapi ada sedikit yang kayaknya bisa juga deh, bener juga deh gitu. Tapi nggak boleh julid, nggak boleh menuduh-nuduh orang. Kita apalagi nggak kenal Bill Gates kan. Jangan kalian ngomongin yang jelek-jelek kalau misalkan ternyata dia nggak ada tujuan yang buruk sama sekali, ntar kita yang dosa gitu. Tapi emang pada tahun 2015 mantan bos Microsoft ini dan dia juga memang salah satu orang terkaya di dunia, Bill Gates tuh menjadi pembicara di konferensi yang namanya TED Talk di Vancouver di Kanada, dan dia mengungkapkan sebuah peringatan yang mengerikan. Jadi karena dia tuh membawanya tuh kayak sebagai peringatan, seolah-olah dia udah tahu gitu akan ada virus dan pandemi yang datang gitu kan. Dia dapat info dari orang dalam kali ya, tapi orang dalam yang mana gitu kan. Kok bisa satu dunia yang kena gitu kan, saya juga pengen tahu. Ajak dong kalau lagi nongkrong-nongkrong gitu kan. Nah, dia bilang gini, jika sesuatu membunuh lebih dari 10 juta orang selama beberapa dekade ke depan, tampaknya itu akan menjadi virus yang sangat menular ketimbang peperangan. Wah, ini kayaknya udah berat nih.
lebih kayak kita ada sisi geopolitiknya, ada sisi apa ya? Ya dia soalnya ngomong kalau bisa ada penyakit yang membunuh 10 juta orang, ini lebih sangat menular dan berbahaya ketimbang peperangan. Berarti ini adalah peperangan biologis, Pak. Senjata biologis, jangan-jangan ini mulai bikin teori-teori ulung. Jangan percaya saya, karena saya dokter. Kalau belajar tentang anatomi, tanya saya. Tentang teori-teori hoax itu saya tidak mengatakan bahwa itu benar, hanya opini aja ya. Oke? Nah, jadi dia memang mengatakan hal-hal itu yang bikin ngebuat orang tuh jadi menjurus. Jangan-jangan desa lagi yang bikin virus COVID ini. Terus ada lagi berita yang bilang, iya COVID ini dibuat biar vaksinasinya punya orang-orang ini bisa dibeli, kayak gitu. Dituduhnya ke dia lagi. Jadi menjadi Bill Gates ini agak sedikit SS ya, alias serba salah. Karena di saat dia mau menyampaikan sebuah peringatan, kalau kita lihat dari sisi positifnya ya, jangan-jangan harus diingat. Dia kan memang salah satu orang terkaya, orang terpintar. Koneksinya pasti lebar dan luas dan mendunia. Salah nggak sih kalau dia dapat informasi duluan tentang apa yang sedang terjadi di dunia, apa yang sedang berkembang di dunia? Menurutku nggak salah. Itu karena itu privilege dia sebagai menjadi Bill Gates gitu. Dia punya relasi yang luas, dia pintar, dia menganalisa keadaan dunia, dia menganalisa keadaan beberapa sektor termasuk kesehatan. Terus akhirnya dia membuat statement yang seolah-olah ngebuat dia tuh udah merencanakan hal-hal yang picik. Padahal siapa tahu ya karena dia memang ilmunya luas dan banyak aja sehingga dia bisa tahu dunia tuh bisa jadi diserang sama virus loh. Udah bukan perang pakai senjata lagi, tapi pervirusan ini juga nggak kalah bahaya. Makanya kita harus persiapan vaksinasi dan segala macam gitu. Tapi bukan salah dia kalau dia sudah bisa melihat hal-hal dari kacamata helikopter. Dia udah ngelihat gitu kayak, oh kemungkinan bisa terjadi A, B, C. Jadi kita nggak boleh apa pemirsa? Tidak boleh suuzon, ya kan? Nanti kita berdosa. Gitu. Nah, beberapa pihak menuduhnya memimpin sebuah komunitas elit global. Luar, ini udah konspirasi teori the next level. Karena katanya dia tuh ketua geng komunitas elit global yang punya agenda-agenda yang kita nggak bakal tahu lah. Kita butiran debu ini nggak akan tahu nih agenda-agenda desa-desa ini tuh apa aja. Tapi kembali lagi, jangan julid, jangan menuduh orang kalau belum tahu faktanya, oke? Tidak hanya berlaku kepada Bill Gates, tapi baik ke pasangan, ke sahabat, semuanya. Jangan suzon, oke? Nah, sementara yang lainnya menuduhnya membuat sebuah program namanya vaksinasi wajib, supaya dia juga yang untung. Ya kalau emang dia punya perusahaannya untuk membantu dunia dengan memberikan vaksin, ya masa salah dia sih? Mungkin kalau gue punya kemampuan bikin vaksin, gue mau tuh kayak menyediakan, mana sini, saya tolong gitu. Kebetulan dia yang punya resource-nya, dia yang punya dananya, ya mungkin dia yang jadi buat vaksinnya gitu. Jadi intinya adalah carilah uang sebanyak-banyaknya supaya banyak yang bisa kita lakukan untuk membantu sesama. Itu poinnya tuh, harusnya tuh begitu. Nah jadi karena Bill Gates ini memberikan ramalan soal pandemi berikutnya, menurut dia jika itu terjadi, virus ini akan lebih mematikan. Jadi setelah COVID udah terjadi, dia ngomong bakal ada virus lagi nih yang lebih mematikan. Dia itu menyampaikan hal ini beberapa waktu lalu sekitar bulan Juni. Dia bilang, berbicara bahwa setelah pandemi COVID itu kemungkinan bisa ada penyakit lain. Nah, pandemi berikutnya bisa lebih fatal katanya. Pandemi COVID sudah membunuh lebih dari 20 juta orang. Dan kebanyakan orang tua. Ini statement yang agak serem ya teman-teman. Pandemi yang akan datang bisa membunuh ratusan juta dan tidak hanya orang tua aja. Dia tahu dari mana, ya kan? Kita nih yang ada di klasifikasi bukan orang tua ini kan berarti kayak oh no, OMG gitu kan. Apakah kita menjadi yang berikutnya gitu dengan teori-teori itu? Tapi kembali lagi, sebenarnya dari situ kita tuh disuruh lebih awas dan lebih menjaga kesehatan sih. Kalau aku sebagai dokter sih lebih ngelihatnya
Ya udah berarti ini adalah waktu yang tepat untuk menjaga imunitas, meningkatkan kesehatan dengan lebih gila lagi karena emang keadaannya dunia ini penyakit banyak yang berkembang, virus banyak yang berkembang, bakteri lah, tiba-tiba rabies muncul lagi lah, virus ini udah pusing lah kita semua ini ya. Nah, salah satu virus yang diganyang-ganyang akan menjadi pandemi berikutnya namanya Disease X. Mau tahu ada analisa ulung apa? Karena namanya Disease X, dicurigai orang yang memiliki brand yang namanya X, which is siapa ya? Elon Musk. Ntar disambung-sambungin ke dia lagi. Katanya namanya Disease X. Jadi Disease X ini disebut sebagai penyakit yang lebih fatal, punya mortality rate atau tingkat kematian yang jauh lebih tinggi daripada COVID. Gejalanya sama, tapi belum bisa dinamain karena ya belum diketahui persis dia tuh virus DNA atau virus RNA, nggak ada yang tahu, tapi kita sebutannya sekarang virus X. Keren juga nama dia ya, sebenarnya tuh virus X gitu. Katanya tuh ini istilah ini tuh sendiri sebenarnya mengacu pada penyakit yang disebabkan oleh patogen yang belum diketahui. Nanti mungkin kalau udah diketahui udah bukan X lagi namanya. Si dia mungkin gitu kan. Nah, penyakit ini sangat dimungkinkan untuk kemudian menjadi pandemi berikutnya, kata WHO dan juga kata Bill Gates. Apakah mereka berdua berteman? Nanti kita cari tahu. Nah, selain Disease X dan juga COVID-19, berikut beberapa penyakit yang berada di bawah pengawasan WHO. 1, namanya demam berdarah Crimea Kongo. Susah juga namanya. Kedua, virus Ebola dan Marburg. Ketiga, demam Lassa. Keempat, MERS, COVID dan SARS. Kelima, penyakit Nipah. Ada yang dengar gak virus Nipah? Terus namanya henipaviral. Berikutnya lagi, demam Rift Valley. Wow, banyak juga ini ya Pak. Terus virus Zika. Dan itu adalah virus-virus dan bakteri yang lagi ada di pengawasan WHO. Tapi menurut WHO sendiri juga dari tahun 2019 sebenarnya Amerika dan beberapa saintisnya itu sudah menemukan 900 virus baru semenjak 4 tahun lalu. Satu virus aja, satu dunia bisa jadi kebakaran jenggot. Gimana kalau yang menyerbu 900 virus boro-boro kelihatan pakai mata? Nggak kelihatan, Pak. Takut saya itu sebenarnya. Jadi, aduh gimana ya ini menghadapi ini. Tapi pesan saya selalu kalau udah lagi ngebahas tentang hal-hal yang nggak bisa saya kontrol, saya selalu bilang, udah berusaha lalu ikhlas aja. Kita mau apa lagi? Dan hiduplah dengan sehat gitu. Nah, jadi dengan adanya Disease X, ramalan pandemi berikutnya, menurut teman-teman hoax kah ini? Apakah teman-teman punya informasi dari ordal-ordal yang tahu tentang Bill Gates dan mungkin agendanya? Tolong dong ceritain sama aku di komen di bawah sini kalau misalkan ternyata ada informasi baru, informasi yang A1 banget, aku pengen tahu karena ini sebenarnya penting juga untuk kita bisa klarifikasi supaya kasihan juga si Bill Gates itu kan kalau dituduh-tuduh. Jadi teman-teman kalau ada yang tahu informasi, ada yang jauh lebih sering baca-baca jurnal atau berita dari luar negeri, monggo bantu diklarifikasi tentang hoax-hoax yang menuduh Bill Gates menciptakan COVID, Bill Gates dituduh ternyata dia mau bikin vaksin biar cuan gitu. Terus Bill Gates dituduh menciptakan pandemi berikutnya. Bill Gates dituduh menciptakan senjata biologis. Aduh ya ampun, bisa gak sih kita beritanya tentang staycation gratis di seluruh hotel di Indonesia gitu, ngerti gak sih? Jangan yang bikin stres terus, aduh ampun deh. Jadi pokoknya intinya dengan segala pemberitaan yang lumayan chaos ini bikin orang jadi khawatir. Yang penting jangan terlalu jangan biarkan emak-emak dan ibu-ibu menyebarkan berita yang belum diklarifikasi. Kalian adalah orang-orangnya nih, tolong dibantu. Kalau ibu kalian bilang, katanya si Bill Gates itu ya yang nyiptain COVID ya. Enggak kok, aku nonton di 100% sehat itu harus
di cross check ulang. Nah, cakep itu. Jadi kita sebagai orang yang pintar dan menelaah ilmu itu harus lebih kritis ya. Kita jangan langsung dengar berita sekali langsung percaya, dicari dulu kebenarannya. Sama seperti aku juga lagi pengen mencari tahu bisnis X nih apa, kenapa Bill Gates bisa tahu tentang ramalan berikutnya. Coba kita lihat dari beberapa sisi, siapa tahu emang dia ya memang punya ilmunya, punya koneksinya tentang analisa kesehatan dunia dan sebagainya. Tapi yang terpenting dengan segala virus dan penyakit yang berkembang, sebelum ke situ mau cerita, virus yang mengambil atensi saya ini adalah virus yang katanya bisa bikin kayak zombie tuh loh, virus yang ditemukan di bawah laut itu, yang katanya virus zombie. Jadi virus yang udah mati terus dia hidup lagi. Tapi kalau kena ke manusia bukan kita jadi zombie ya. Jadi virusnya yang zombie guys gitu. Virusnya udah mati ratusan ribu tahun terus pas ditaruh di mana dia hidup lagi gitu. Jadi kayak aku tuh selalu merasa kalau ada perzombian di dunia ini gimana ya? Terus itu hanya fantasi-fantasi aja. Tapi pokoknya yang paling penting adalah semuanya harus tetap tenang, selalu memfilter segala jenis informasi yang didapatkan, itu paling penting. Terus tapi tetap waspada, jangan cemas berlebih, selalu filter ulang segala jenis berita, informasi atau apapun yang kalian dapatkan maupun di grup maupun antar teman, kalian cross check ulang. Karena apa? Supaya kalian nggak membawa dan menggiring opini yang salah, terutama tentang kesehatan juga. Karena kan ini akan berhubungan dengan hal-hal yang kita harus lakukan ke diri kita sendiri. Tapi yang paling penting dan yang paling pasti adalah meskipun ada berbagai macam virus, bakteri, patogen, penyakit yang memang berkembang, salah satu cara yang memang penting adalah untuk menjaga kesehatan dengan apa? Makan yang benar, makan yang cukup, makan yang sehat, tidur yang cukup, minum air putih yang cukup minimal 2 liter per hari atau 8 gelas, lalu berolahraga minimal 150 menit selama seminggu ya, akumulatif. Terus tidurnya tadi kalau bisa dapat 5-6 jam untuk yang sudah di atas 17 tahun. Lalu menjaga kesehatan mental dan menjaga pengendalian stres. Karena supaya kita sehat luar dalam pastinya. Supaya kayak 100% sehat gitu. Nah, kalau misalkan kalian pengen bahas tentang topik-topik lainnya lagi, pastinya jangan lupa kasih tahu aku cerita seru apa yang harus kita kupas tuntas sama-sama di 100% sehat, dan bisa di-share di kolom komen. Terus kita bisa mengulik bersama-sama tentang topik tersebut dan kita bisa jadi lebih menambahkan ilmu lagi ke diri kita semuanya. Jadi jangan lupa untuk nonton terus 100% sehat di channel YouTube-nya Elcuk, dan jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe supaya kalian terus-terusan update sama berita terbaru dan kita menjadi orang-orang yang pintar dan 100% sehat terus. Jadi jangan lupa bertemu lagi di episode berikutnya bersama dengan Dr. Andira hanya di 100% sehat. See you semuanya. Bye-bye.